untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam struktur internal yang mencakup sumber daya manusia, kondisi keuangan, proses operasional, teknologi yang digunakan, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sistem informasi. Gunanya adalah untuk merumuskan strategi yang efektif. Nah, selanjutnya di sini ada 3 poin mengapa analisis lingkup internal itu sangat penting. Yang pertama, memberikan gambaran kondisi internal perusahaan. Dengan mengetahui keadaan sumber daya, struktur, dan proses yang ada, perusahaan bisa lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Poin yang kedua yaitu mengetahui kekuatan untuk memaksimalkan potensi dan kelemahan untuk mitigasi risiko. Melalui analisis ini, perusahaan bisa mengenali kekuatan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk lebih berkembang. Di sisi lain, kelemahan yang ditemukan juga bisa diatasi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi, sehingga perusahaan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Poin yang ketiga itu kombinasi dengan analisis eksternal menghasilkan strategi yang lebih matang. Menggabungkan analisis internal dan eksternal membantu menghasilkan strategi yang lebih matang karena perusahaan bisa melihat kekuatan dan kelemahan dalam perusahaan sekaligus memahami peluang dan ancaman dari luar. Dengan itu, strategi yang dibuat jadi lebih realistis, relevan, dan adaptif terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah. Lalu berikutnya ada metode pelaksanaan analisis internal. Yang pertama ada audit internal, evaluasi menyeluruh terhadap proses perusahaan. Maksudnya audit internal itu semacam pengecekan rutin ke dalam tubuh organisasi. Kita cek apakah sistem, proses, dan kinerja masing-masing bagian sudah sesuai atau belum dengan tujuan strategis perusahaan. Audit ini juga membantu kita tahu apa yang sudah oke dan apa yang harus dibenahi. Jadi organisasi nggak cuma jalan tapi tahu benar arah dan kekuatannya. Lalu yang kedua ada benchmarking, yaitu membandingkan kinerja dengan pesaing atau standar industri. Maksudnya itu metode membandingkan perusahaan itu membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain yang sudah dianggap terbaik, baik itu pesaing atau dari industri lain. Tujuannya supaya kita belajar, tiru yang bagus, dan cari tahu kenapa mereka bisa unggul. Dengan begitu kita bisa memperbaiki bagian-bagian dalam perusahaan yang masih kalah atau belum maksimal. Lalu yang ketiga ada forum diskusi lintas departemen, yaitu pendekatan lintas departemen untuk identifikasi masalah. Forum ini seperti ngobrol bareng antara divisi di perusahaan, misalnya tim keuangan, pemasaran, SDM, operasional, dan IT untuk tukar informasi dan kasih perspektif masing-masing soal kondisi internal. Ini penting supaya keputusan strategis yang dibuat itu nggak berat sebelah dan semua bagian merasa dilibatkan serta mempunyai kontribusi dalam evaluasi. Oke, lanjut. Lalu ada faktor-faktor dalam analisis lingkup internal. Yang pertama ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan itu mencakup sumber daya fisik, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya tak terwujud. Maksudnya sumber daya itu segala hal yang dimiliki perusahaan untuk mendukung jalannya bisnis. Dari gedung, uang, karyawan, teknologi, sampai hal-hal tak terwujud seperti brand dan budaya. Kalau sumber dayanya kuat dan lengkap, perusahaan bisa lebih mudah bersaing dan berkembang. Lalu yang kedua ada kapasibilitas dan kompetensi perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya untuk tujuannya. Maksudnya yaitu jadi perusahaan bukan cuma punya alat tapi bisa pakai alat itu dengan efektif. Ini mencakup juga cara mereka mengelola manajemen, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Semakin tinggi kapabilitas, makin siap perusahaan menghadapi persaingan. Lalu yang ketiga ada struktur dan sistem organisasi, yaitu pembagian tugas dan alur komunikasi yang efisien. Lalu yang keempat ada budaya dan kerja dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang mendukung dan motivasi dan kerjasamanya. Maksudnya budaya kerja itu nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku di perusahaan. Budaya yang positif bisa bikin karyawan semangat kerja, betah, dan saling support. Dampaknya produktivitas naik dan loyalitas karyawan juga semakin lebih kuat. Lalu ada kinerja keuangan, yaitu laporan keuangan dan arus kas. Ya, bentar. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai lingkungan internal, berarti kita membahas mengenai keberadaan perusahaan yang ada di dalam perusahaan.
yang tentunya akan memberikan efek atau dampak terhadap aktivitas bisnis dalam hal strategi yang diciptakan untuk menghasilkan keunggulan. Nah, oleh sebab itu, faktor internal ini perlu untuk dilihat. Nah, apa saja faktor-faktor internal yang perlu dilihat atau diperhatikan? Salah satunya adalah fungsi bisnis. Nah, apa ini fungsi bisnis? Yaitu fungsi yang membentuk nilai-nilai bisnis dalam perusahaan agar aktivitas atau kegiatan bisnis perusahaan bisa berjalan dengan baik, seperti menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Nah, fungsi bisnis ini terbentuk dari divisi atau departemen yang ada dalam perusahaan. Nah, departemen apa saja yang ada dalam perusahaan? Seperti contohnya departemen atau divisi produksi, di mana perusahaan punya divisi produksi yang di dalamnya terdapat unit-unit yang membentuk suatu divisi produksi yang membantu dalam menghasilkan barang atau produk atau jasa. Nah, di mana divisi produksi ini perlu dilihat sejauh mana kemampuannya, keterampilannya, keahliannya, lalu melihat bagaimana kekuatan terhadap menghasilkan suatu barang, mutu atau kualitas dan lain sebagainya. Nah, dalam produksi juga harus memperhatikan bagaimana distribusinya. Distribusi yang dilakukan oleh perusahaan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jangan sampai menghambat kinerja dari produksi yang dilakukan perusahaan. Ada divisi keuangan. Nah, apa ini divisi keuangan? Yaitu kemampuan dari perusahaan untuk dilihat dari lingkungan internal berdasarkan dari fungsi bisnis, yaitu kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan. Bagaimana kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan? Apakah sudah dinilai, diperhatikan, dipantau, dikontrol, dimonitoring berdasarkan di dalam divisi keuangan? Termasuk misalnya bagaimana nilai kasnya, mengontrol terhadap nilai aset, pendapatan, lalu melihat seberapa besar kemampuan dalam mengatasi kerugian, lalu bagaimana menciptakan break even point, lalu memperhatikan bagaimana pengelolaan nilai laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, lalu ada divisi pemasaran atau marketing. Nah, bagaimana divisi marketing ini? Nah, sudah berperan dengan baik dalam lingkungan internal untuk menjalankan peran, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam pemasaran, seperti meliputi dalam hal melakukan promosi, menciptakan kepuasan konsumen, lalu mendorong terciptanya komitmen dan loyalitas konsumen, lalu mendorong terhadap penciptaan inovasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana divisi SDM, sumber daya manusia? Divisi sumber daya manusia sudah berperan nggak dalam hal mempengaruhi faktor di dalam lingkungan internal terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan? Bagaimana divisi SDM-nya dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, memiliki etos kerja, komitmen, loyalitas yang baik terhadap perusahaan, seperti bagaimana mengelola SDM-nya dengan memperhatikan rekrutmen, seleksi, lalu penempatan atau staffing, melakukan pembinaan karir, memberikan pelatihan, lalu memperhatikan kesejahteraan karyawan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana divisi R&D atau Research and Development, atau sering juga disebut kalau dalam bahasa Indonesianya LITBA, penelitian dan pengembangan. Bagaimana perannya dalam lingkungan internal? Sudahkah berperan dengan baik, dengan efektif dalam mendukung nilai strategi perusahaan untuk menciptakan keunggulan? Nah, bagaimana LITBA-nya dalam menjalankan peran
tugas, kewenangan, tanggung jawab untuk melakukan penelitian riset yang berguna bagi perusahaan untuk memberikan informasi dalam keputusan-keputusan bisnis, seperti misalnya contoh untuk pengembangan produk, inovasi, keragaman produk, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, atas dasar inilah, maka ketika faktor lingkungan internal itu diperhatikan, maka perusahaan harus juga bisa menciptakan dan mendesain mengenai core competition. Apa ini core competition? Yaitu keunggulan utama apa yang ingin diciptakan perusahaan sehingga perusahaan ini nantinya bisa bersaing. Nah, perusahaan harus merumuskan, menciptakan cara, upaya, model terhadap nilai kompetensi atau keunggulan bersaingnya. Apa yang mau diciptakan dari keunggulan bersaing? Nah, oleh sebab itu perusahaan harus bisa mendesain model bisnisnya secara tepat. Dengan apa? Dengan melihat produk yang dihasilkan, bagaimana kualitasnya. Nah, bagaimana nilai kegunaan terhadap suatu produk. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana nilai tambah dari suatu produk atau manfaatnya. Dan juga keunggulan apa yang ingin dihasilkan. Nah, ini dia yang perlu nanti perusahaan perlu menciptakan bentuk core competition agar nantinya keunggulan bisa diciptakan. Nah, atas dasar inilah dari faktor internal, nah ketika fungsi bisnis ini ditingkatkan, perusahaan juga harus memperhatikan juga kemampuan teknologi. Nah, mengapa teknologi ini memberikan pengaruh dalam lingkungan internal? Nah, coba nih, yang rambutnya dipirang-pirang, ya kayak telenovela. Ya, silakan. Untuk teknologi Ya. bisnis. Contohnya pada zaman sekarang ini kan lagi trending AI ya Pak ya. Ya. Karena perusahaan mampu menciptakan produk yang sebanding dengan teknologi yang digunakan melalui AI Pak. Oke, kita lihat sekarang kemajuan teknologi membawa perubahan terhadap bisnis. Seperti sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengandalkan atau memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dalam hal melakukan upaya kegiatan bisnis, salah satunya adalah promosi. Banyak sekali sekarang perusahaan yang menggunakan berbagai kekuatan media sosial untuk melakukan upaya promosi. Tidak hanya sekarang menggunakan secara konvensional, mereka bisa memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya untuk meningkatkan nilai penjualan agar akses daripada menjual suatu produk menjadi semakin luas. Nah, sehingga mereka tidak bergantung lagi terhadap kemampuan atau kegiatan bisnis pemasaran yang bersifat tradisional. Nah, seperti melakukan iklan hanya mengandalkan di media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nih sekarang, perusahaan yang bertahan terhadap kegiatan dan aktivitas bisnis secara tradisional, cepat atau lambat, mereka tidak mau beradaptasi dengan teknologi, akan tertinggal. Nah, tapi perusahaan atau pelaku bisnis yang beradaptasi dengan teknologi, maka cepat atau lambat, nah dengan prosesnya akan bisa mengikuti nilai perkembangan dan persaingan dengan baik. Nah, selain itu, kalau kita bicara lingkungan internal, juga harus dilihat bagaimana terhadap sistemnya. Nah, seperti apa sih sistem yang diciptakan perusahaan untuk mengatur kegiatan bisnis dengan baik, seperti mengatur penjualan, mengatur produksi, mengatur pengelolaan keuangan, mengatur pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana sistem yang diciptakan perusahaan? Sistem yang diciptakan perusahaan ini sudah berjalan dengan baik nggak? Atau sistem tersebut banyak sekali kendala, hambatan, kekurangan di mana perusahaan tidak mengantisipasi untuk melakukan upaya
perubahan atau perbaikan atau evaluasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan karyawannya? Apa ini karyawan? Yaitu para pekerjanya. Apakah para pekerja ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh perusahaan atau industri atau pelaku-pelaku bisnis? Nah, dalam hal untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan membangun kekuatan lingkungan internal, bagaimana karyawannya? Sudahkah ditingkatkan kemampuan, keterampilan, keahliannya melalui pelatihan, training, melalui pengembangan? Sudahkah ditingkatkan komitmennya, loyalitasnya, tanggung jawabnya, serta etos kerjanya melalui misalnya disiplin kerja, melalui peningkatan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan policy? Policy ini dalam bahasa Indonesianya kebijakan. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan? Apakah kebijakan yang dibuat perusahaan sudah diperhatikan dengan baik untuk menciptakan faktor lingkungan internal dalam mendukung nilai keunggulan perusahaan? Seperti kebijakan yang dibuat perusahaan mendukung terhadap sistem, mendukung terhadap tujuan, mendukung terhadap pencapaian sasaran, ataupun mendukung terhadap peraturan dan regulasi yang diciptakan perusahaan. Nah, selanjutnya, bagaimana budaya organisasi? Apakah budaya organisasi itu sudah diciptakan perusahaan dengan baik sebagai bentuk identitas bagi perusahaan yang mengandung sebuah nilai, value, guidance, petunjuk yang di dalamnya terdapat norma dan etika yang dibentuk perusahaan berupa kode etik dalam perusahaan. Bagaimana budaya organisasi sudah berperan nggak dengan baik supaya nantinya budaya organisasi membentuk perilaku yang efektif dalam bekerja, menciptakan kekuatan lingkungan internal sehingga perusahaan bisa menghasilkan keunggulan dalam bersaing dalam mengkonsepkan nilai strategi. Selanjutnya, bagaimana dengan manajernya? Manajernya sudah berperan dengan baik kah? Kemampuannya, analisanya, perannya, tugasnya, tanggung jawab yang dilaksanakan, bagaimana gaya kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua sudahkah diperhatikan supaya para manajer mampu menciptakan model yang terbaik dalam memimpin organisasi, supaya bisa menciptakan kekuatan faktor internal yang dapat mendukung, mensupport setiap keunggulan-keunggulan perusahaan untuk menghasilkan kekuatan strategi agar kemampuan kompetensi inti perusahaan bisa diciptakan sehingga perusahaan bisa bersaing. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, ya lanjutkan kelompok. Ya, oke, silakan. Lalu berikutnya ada dampak analisis lingkup internal terhadap strategi bisnis. Yang pertama, mengarahkan strategi berbasis kapasitas perusahaan. Maksudnya kalau kita tahu kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, maka strategi yang dibuat bisa disesuaikan sama kenyataannya, bukan cuma ambisi, tapi lebih realistis dan bisa dijalankan. Lalu yang kedua ada menghindari resiko strategi yang tidak relevan. Tanpa tahu kondisi internal, strategi bisa saja kelihatan keren tapi nggak cocok diterapkan. Analisis internal membantu strategi yang dipilih pas dan nggak buat perusahaan rugi di kemudian hari. Oke, dari poin ini intinya apa? Nah, intinya adalah bahwa dalam lingkungan internal
ketika kita sudah tahu berbagai faktor-faktor lingkungan internal yang memberikan pengaruh dan dampak terhadap nilai strategi dan penciptaan keunggulan, maka kita bisa menganalisis lebih lanjut bagaimana melakukan upaya dalam pemetaan. Seperti keunggulan apa nih yang sudah diciptakan, sejauh mana kinerja yang sudah dicapai, tingkat kemajuannya. Nah, apa kelemahan-kelemahan yang masih bisa dimiliki oleh perusahaan yang belum teratasi. Nah, langkah perbaikannya apa? Nah, sehingga dalam hal ini perusahaan bisa melakukan upaya pengembangan strategi lebih baik lagi dengan melihat kapabilitas. Nah, apa ini kapabilitas? Dari kata capable, yaitu nilai kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan yang dibangun dari kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, kapabilitas ini harus bisa ditingkatkan dengan apa? Kemampuan untuk memetakan nilai kekuatan terhadap faktor lingkungan internalnya. Nah, sehingga dalam hal ini perusahaan bisa mengambil action. Action ini apa? Tindakan yang terbaik dalam melakukan strategi dengan melihat dari kekuatan lingkungan internal. Nah, actionnya apa? Bisa untuk nantinya berinovasi, pengembangan produk, beradaptasi terhadap persaingan, mampu untuk mengembangkan pertumbuhan usaha secara terus-menerus dan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Terdapat 7 poin alat-alat analisis lingkup internal perusahaan. Yang pertama ada analisis sumber daya dan kapabilitas atau resource based view, yaitu maksudnya menilai apakah perusahaan memiliki keunggulan internal yang bisa dimanfaatkan dalam persaingan. Yang kedua ada analisis rantai nilai atau value chain analysis, merupakan aktivitas bisnis perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada portfolio, mengevaluasi sumber daya perusahaan berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama ada nilai, yang kedua ada kelangkaan, yang ketiga kesulitan untuk ditiru, dan yang keempat ada dukungan organisasi. Yang keempat ada analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan untuk merumuskan strategi yang tepat guna memanfaatkan kelebihan dan mengatasi kekurangan perusahaan. Yang kelima ada benchmarking, membandingkan kinerja dan praktik perusahaan dengan pesaing atau standar industri untuk mengidentifikasi praktik terbaik area perbaikan. Dan yang keenam ada McKinsey 7S Framework, ada menilai dan menyelaraskan 7 elemen internal perusahaan seperti yang pertama strategi, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada sistem, dan yang keempat nilai-nilai bersama, yang kelima gaya kepemimpinan, yang keenam ada staff, dan terakhir ada keterampilan. Dan yang ketujuh ada analisis kinerja keuangan, yaitu guna menggunakan rasio-rasio keuangan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian atau perbaikan. Oke. Nah, supaya kita bisa memetakan kekuatan berarti apa? Kita harus lihat instrumennya. Instrumen ini adalah indikator-indikator yang dapat diperhatikan sejauh mana kekuatan lingkungan internal yang dimiliki perusahaan. Baik dilihat dari fungsi bisnis maupun dari budaya organisasi, karyawan, dan juga para manajer, kebijakan, sistem, dan lain sebagainya. Nah, instrumen atau indikator yang digunakan apa saja? Pertama, sumber daya. Bagaimana sumber daya perusahaan? Bisa dilihat dari istilah 6M. Apa itu? Man, money, method, mesin, dan material. Satu lagi, market. Nah, man-nya ini apa? Manusia. Bagaimana manusianya? Terampil nggak? Cekatan nggak? Memiliki kemampuan nggak? Keahlian? Nah, jangan model pekerjaannya pelangap-pelongo. Nah, susah. Nah, harus memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan
Nah, lalu bidang penguasaan pekerjaan, keahlian spesialisasinya apa? Nah, selain itu melihat dari money, bagaimana kekuatan kekayaan perusahaan, nilai asetnya, baik pengelolaan terhadap utang jangka panjang, jangka pendek, aset berwujudnya, aset tidak berwujudnya, kemampuan dalam hal mengelola dalam hal pendapatan atau laba dan lain sebagainya. Lalu apalagi lihat N-nya, metode ini apa? Sistem yang diberlakukan perusahaan dalam menciptakan kekuatan lingkungan internal. Bagaimana sistem yang diberlakukan baik untuk pemasaran, keuangan, produksi, SDM maupun penelitian dan pengembangan. Dan melihat mesin ini apa? Teknologi, bagaimana teknologi yang digunakan, mesin-mesin produksinya sudah baik belum, sudah mumpuni belum? Jangan sampai mesin produksinya masih barulah ketinggalan zaman sehingga sulit untuk bersaing. Nah, mesin produksinya harus dilihat bagaimana. Lalu penggunaan teknologi untuk mendukung bisnis seperti komputerisasi, jaringan sistem internet dan lain sebagainya. Nah, lalu melihat material itu apa? Ya, coba yang jatuhin material itu apa? Nah, coba material. Material itu Pak, ada semen, batu bata, batu kali, kerikil, pasir putih. Nah, coba material ini apa? Ayo Neng, material. Bahan-bahan baku seperti untuk menghasilkan produk lain. Oke, berbagai bahan baku yang diperlukan untuk melakukan kegiatan aktivitas bisnis sesuai dengan bidang bisnis yang dipilih. Misalnya contoh kalau tekstil, materialnya apa yang dibutuhkan? Nah, betul, yaitu kapas yang diolah menjadi benang dan diolah menjadi suatu jenis pakaian. Nah, selain itu ada, saya bahas dulu SWOT dulu. SWOT apa ini SWOT? Yaitu menganalisis lingkungan internal dengan pendekatan dari S. S itu apa? Strength. Melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki perusahaan yang ditinjau dari lingkungan internal. W-nya apa W? Weakness. Melihat kelemahan apa saja yang belum bisa teratasi perusahaan dalam meningkatkan nilai lingkungan internal. Lalu O. O-nya opportunity, yaitu apa? Kesempatan, melihat faktor eksternal, kesempatan apa yang bisa diraih perusahaan untuk meningkatkan nilai bisnis dan kemampuan bersaingnya. Lalu T-nya, threat, yaitu apa? Melihat ancaman dari faktor eksternal, seberapa besar ancamannya yang dihadapi oleh pesaing. Nah, selain itu perusahaan juga harus melakukan benchmarking, yaitu apa ini benchmarking? Ya, benchmarking. Nah, coba nih ketua kelas benchmarking. Jadi cowok kalau masih nggak tahu. Ayam goreng tahu? Ayam goreng? Oh, ayam goreng yang tahu berarti ini harus tahu. Nah, apa benchmarking? Oh, buku yang kursi aja. Apa benchmarking? Perbandingan kinerja yang sejenis. Benchmarking itu membandingkan antara satu kinerja dengan kinerja yang lain. Nah, membandingkan itu atau compare bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Nah, supaya dapat meningkatkan kinerja. Contohnya misalnya Universitas Indonesia melakukan benchmarking dengan universitas yang ada di Prancis. Tujuannya apa? Supaya Universitas Indonesia bisa meningkatkan kemampuan kinerjanya. Nah, dalam memperbaiki kinerja dalam perguruan tingginya. Nah, supaya perguruan tinggi
Universitas Indonesia menjadi semakin baik dan bisa bersaing di kancah internasional. Nah, lalu juga ada benchmarking secara internal, tadi kan eksternal. Secara internal apa? Membandingkan kinerja yang ada dalam perusahaan antara kinerja keuangan dengan produksi, produksi dengan SDM, SDM dengan pemasaran. Nah, dilihat yang mana, nanti diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi sistem dan kebijakan yang ada di setiap divisi. Lalu indikator berikutnya 7S dari model McKinsey. 7S itu apa? S pertama bisa dilihat dari sistem. Nah, bagaimana sistem yang berlaku dalam perusahaan? Pendekatan, cara-caranya, upayanya, dan lain sebagainya. Seperti kebijakan juga, dan lain sebagainya. Lalu S berikutnya, struktur. Nah, apa saja struktur? Ada yang bisa kasih contoh struktur? Nah, coba nih, sebelahnya bule lokal. Nah, itu ya, sebelahnya bule lokal ya. Kan bule sama di luar kan. Ya, sebelahnya. Nah, struktur meliputi apa? Struktur